banyak Gua nganterin ini dulu ya. Lu bikin skrip tuh. Iya. Ya, Mbak Seli. Mbak Seli, begini Mbak Seli, pada saat kita berbicara tentang gizi, jangan bicara kepada saya aja Mbak Seli. Mbak Seli, lihat nggak ada data di NTT, anak-anak gizinya sangat buruk. Dia boro-boro ketemu yang namanya daging. Ketemu aja, boro-boro makan, ketemu aja nggak pernah. Itu masalah daging. Ayan. Jadi. Matsol Yang paling mana nggak- ya? Hah? Matsol tadi kayaknya ada deh. Waduh, aneh ke kandang ayam. Tuh ayam nanya nente. Iya. Iya. Udah 2 hari emang nggak tidur situ. Masal. Ragil mana itu nggak makan gue? Gitu. Iya, ayam. Pontoge deh gini nih, pontoge nih. Musang. Pontoge gini. Masal. Ragil mana? Kata gitu. Tuh nggak bikin sayur gue. Gitu. Makan apa sih, Gil. Kacang. Habisin tuh, Gil. Akbar. Kacau nih. Gini Sal. Ri, Ya. kondisi walaupun kita makan nggak pakai lauk, Ya. ya kan nih kayak gini kan lauknya Mbak Seli. Iya. Nggak perlu sebetulnya lo Nggak usah, ambil, nggak ya usah. kan? Nggak usah segitu. Kita tuh punya prinsip, kita bisa makan aja harus bersyukur. Itu Karena dia. masih banyak janda-janda yang nggak bisa makan gitu. Iya, anak-anak. Jadi kita, Jangan yang ngobrol sama Tegukur. jadi gini Ri. Iya, masih banyak di luar yang bahkan nggak bisa makan. Pada gitu kan? saat kita melihat kesulitan, jangan pernah kita melihat ke atas, Nah, tapi lihat ke bawah. ke bawah lo kalau jalan udah ke atas kan. Iya, karena jeblok lihat ke lo. bawah, masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ah, itu dia. Mensyukuri nikmat aja. Alhamdulillah. Nih. Walaupun kita berdua makannya paro-paroan, Oh iya. bekas tangan lu, Iya. kan? Nggak apa-apa juga. Prinsipnya gini aja. Lauk tuh bukan segalanya. Yang penting kenyang aja di kita. Tadi makan nasi bekas dia gak? Makan nasi bekas dia, terus gua minum banyak kenyang. Nah, Itu kan nasi tawar nih. Dibojak sama Mas Ragil. Dimakan jadi sayur asem. Nah, itu dia. Jadi ada rasanya. Saya pernah begitu. Bekas tangan dia juga. Iya. Kaki lagi unjuk-unjuk gitu tuh. Bisa main dampu. Lu jorok itu. Ini kan sebenarnya Iya udah, ayam alhamdulillah. Mbak Seli tuh. Hari ini udah kenyang. Nah, jadi lo kalau mau sekarang saya mau ngetik dulu, Habisin dulu, bikin habisin dulu. naskah. Iya. Habisin dulu. Pajar teleponannya Pajar. Ini mau Hah? beli ayam juga. Oh iya. Siap. ya. Ya. Udah lu bikin naskah? Iya, gue lagi bikin naskah nih. Airnya nggak ada tuh Mas. Iya, air nih ada nih. Habis. Ya. Anda bikinin lu ya. Ya udah, Siap. ambilin air. Tadi. Biasa kopi ya, Sal? Iya kopi. Wow, habis makan muti kopi. Oh ya, putih, air putih. Air putih. Tapi pakai kopi dikit ya. Tuh ampasnya doang tuh. Ya. Sama aja. Ya, itu. Jadi alhamdulillah aja ya Gil ya. Makan cuma nasi putih, tempe, tahu. Alhamdulillah. Juga apa? Udah bisa kenyang. Andi tuh. Katanya naskahnya udah jadi belum? Belum, Mbak Seli. Kok lauk aku habis? Ari, Mbak Seli. Oh, Pikiran Ari itu selalu berpikir bahwa makan nggak ada lauk, itu nggak bisa. Saya udah bilangin. Jadi yang makan lauk aku siapa? Ya jelas Ari lah. kan lu yang ngambil. Kenapa? Kan lu yang ngambil. Saya cuma ngasih tahu nih Mbak Seli nggak kemakan gitu. Diambil sama dia. Saya bingung nih mau nulis naskah judulnya apaan gitu. Itu gara-gara Mas Ari sama Mas Ragil kurang gizi, jadi otaknya nggak bisa berpikir sempurna karena oksigen di dalam darahnya kurang. Pada saat darah kekurangan oksigen, badan jadi letih, lemah, lesu dan tidak bisa konsentrasi. Itu juga karena asupan makanan yang kurang. Apa sih Mbak Seli Dia urusannya? mah Ini bikin dia naskah nggak ada. makan nggak makan emang begitu kerjaannya kan. Lupa, telat. Nggak usah. Enggak, Coba. saya bukan gini. Saya bingung nih, kan di sini sekarang ormas banyak yang berantem antar ormas. Itu Biarin aja toh, mereka judulnya ngeganggu apa kok. yang enak. Terus ada juga kasus yang apa? Tabrakan. Tawuran antar etnis. Ah. Itu saya berpikir apa judulnya yang pas. Itu masih bingung sebetulnya ada di Mas otak Ragil, saya. kalau ormas ketemu ormas, itu kan biang rusuh ketemu biang rusuh. Judulnya biang rusuh menghabisi nyawa biang rusuh gitu. Wah, Oh, nggak semua semuanya. ormas. Ada Itu. ormas yang baik. Ormas Wati. Itu omas. Di mana? Di mana? Mbak, di mana?
Aduh, kebakaran di mana, Mbak Ade? Mbak Ade buruan bilang dong kebakarannya di mana? Di mana? Kebakarannya di mana? Aduh, nggak ada air. Ada Mbak Ade, cepetan ini nanti kita biar telepon pemadam kebakarannya sebelah mana? Sebelah mana? Kita kan punya Tunggu. Apaan? Nih ada air nih. Ayo buruan. Kurang. Hah? Kurang. Enggak, kasih di tahu mana, dulu di mana? kemana dibakarannya. Di mana? Hati aku kebakar. Kenapa Mas Ragil deket-deket sih sama reporter baru? Reporter baru yang mana? Reporter baru kan laki. Yang itu, guru. Wow. Wah, PA Masa gua seneng. Nyanyinya harus gini. Ingin ku bunuh pacarmu. Pak bunuh aja. Pacaran kagak. Kau kecup biji matamu. Waduh, untung mata lu. Gua udah deg-degan aja. Untung mata. Ya, makasih ya. Selamat kali ini kamu. Iya. Mas Ragil kok enggak lah. apa sih Aduh, bedanya Mbak Ade aku sama ngagetin dia aja sih? nih. Kenapa? Bedanya dia punya buntut, Mbak Ade nggak punya buntut. Apaan? Mbak Ade, aku lagi konsentrasi pengen bikin naskah, takut Tuh. Pak Andi nanyain. Udah Karena malam ditanyain, udah ini ditanyain. jam 11 harus naik Naik kemana? ke atap. Mbak Ade tahu gak sih kalau Mas Ragil sama Mas Ari itu ternyata makannya Wah, cuma nggak nasi putih dibilangin. doang. Mbak Seli mau cerita kan malu. Iya, mereka makannya cuma Lagi nasi putih muti, doang. saya. Bukan lagi muti, tapi ternyata uang mereka habis buat Ah. mijet. Oh, mijet. Mijetnya cuma 300, ngasih tipsnya gope. yang Gila kan? Yang tukang mijet Andi loh sebenarnya. Mbak Seli mau tahu, saya mijet bayarnya 300. Tipnya Ngasih gope. tipnya gope. Saya mijet sama tukang itu tuh, yang apa? ngendarain mesin giling. Iya. Banyak kan Sekong tip tipnya. paling cepet. Apaan sih Mbak Seli kesannya ntar penonton Tahu, ngangkat saya bener-bener. enggak. Enggak lah, saya nggak pernah. Saya paling emak saya minta tolong sama emak. Kok puasa putih tapi nggak putih-putih sih? Apa urusannya puasa putih sama putih kulit? Iya benar. Makan nasi berarti Puasa putih itu tidak makan makanan daging. Daging yang berwarna. Berwarna. Itu berwarna kuning tempenya. Saya nggak makan tempe, cuma nyicip barusan. Enak nggak gitu? Jadi nasi putih, air putih, itu. biar nasinya gurih mau ditambahin nggak? Pakai apa tuh? Keringet aku. Dia kan asin. Ini. Iya, Mas Ari, kita tuh harus kasih tahu sama masyarakat banyak bahwa makanan bergizi itu tidak harus selalu daging, tidak harus selalu ayam. Ikan juga bergizi, Dok. Ikan lele itu gizinya banyak loh. Lele. Iya. Ya. Lele Lele, gizi iya itu bener, banyak tempatnya gizinya. nggak bagus. Oh, jangan Wah, lele enggak yang yang dari gitu. situ. Sekarang kan banyak lele yang Lele memang kan di ada ini. banyak. Terus Di budidaya, tempe tahu. budidaya. Nah, kalau kayak Mas Ragil, keledai itu paling bagus makan kedelai. Hah? Keledai. Saya dongo dong keledai. Jadi kedelai Saya itu kuda sangat Sumbawa. bagus buat ke kulit bagus. Itu kedelai. Proteinnya juga bagus. Ya, berarti kedelai. tempe, Jadi tadi saya tahu makan tempe. bagus. Nah, terus kan nggak harus misalnya nih, makan tahu terus. Kalau misalnya bosan, tahunya bisa dipotong-potong, terus ditumis pakai Ditumis. toge. Togenya juga Pakai- bagus. Iya, pakai buncis. Hormon ya, toge. Iya. Gampang. Bawang merah, bawang putih, cabe, toge, ngomong gitu buncis, Bisa tahu. Tahu. Saya akrab loh sama suaminya, nggak pernah masak gitu kan? Tumis. Iya. Ditumis. Enak. Yaudah, Kasih Gil. saus tiram sama minyak Gua wijen. nganterin ini dulu ya. Iya. Lu bikin skrip tuh. Iya. Ya, Mbak Seli. Mbak Seli, begini Mbak Seli, pada saat kita berbicara tentang gizi, jangan bicara kepada saya aja Mbak Seli. Mbak Seli, lihat nggak ada data di NTT, anak-anak gizinya sangat buruk. Dia boro-boro ketemu yang namanya daging. Ketemu aja, boro-boro makan, ketemu aja nggak pernah. Itu masalah daging cuma diisep pakai sedotan. NTT, di NTT. Buktinya itu. Ini saya ngomong pakai N nih. Kalau Hei. gitu gini ya, permasalahan Indonesia adalah Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Indonesia itu sangat besar. Saya cuma pesan satu sama pemerintah. Kalau pemerintah memang tidak sanggup atau merasa, oh Indonesia terlalu luas. Karena setiap kali kita komplain, pemerintah selalu bilangnya apa? Warga Indonesia itu banyak. Indonesia dari Merauke, Sabang sampai Merauke. Pulaunya banyak. Kita konsentrasinya agak Berapa rendah. kilo dari Jakarta juga ada yang kelaparan? Di mana? Tangerang? Di Tangerang? Iya. Yang Gizi cuma 1,5 jam 2 jam nyampe. Iya. Ada warganya. Itu kelewatan.
Enggak kelewat, belum Kelewatan sampai. sama pemerintah, begitu lihat kelewatan. Oh bagus, kelewatan. Iya, tapi Mas Ragil kan di Depok, bukan di Tangerang. Kenapa kelaparan juga? Yang ngomong kelaparan siapa? Itu buktinya busung lapar. Wah, susah kalau ngomong sama kertas HPS ya. Makanya nasi doang. Ini ngomongin gizi buruk. Saya makan ini nasi doang. Nasi doang, sama dagingnya cuma ditusukin sama sedotan, gak dimakan. Itu dagingnya Mbak Seli, sisaan Mbak Seli saya Ih, makan. makanan sisa kayak kucing aja, ih. Enggak, kalau aku sih pesennya sama pemerintah gini, kalau memang pemerintah merasa Indonesia itu terlalu luas, sehingga pemerintah tidak punya cukup tangannya tidak cukup sampai ke tempat-tempat yang lain, mending dibebasin satu-satu. Gini Mbak Seli, jangan pernah bicara pemerintah lagi. Jangan pernah menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah tuh banyak sekali problem yang harus Itu ditangani. dia, justru saya nggak nyalain, saya bilang supaya pemerintah ringan pikirannya, nggak pada stres, nggak pada botak, ya kan? Nanti kan kalau stres rambutnya rontok botak. Mendingan kalau emang nggak sanggup dilepas. Dilepas maksudnya? Jangan dipegangin tapi nggak Maksudnya dilepasin nih, gitu loh. maksudnya apa ya? Kayak timur gitu? Lah kalau nggak sanggup megangin, sama deh Mas Ragil. Nggak bisa, pemerintah tuh NKRI titik. Yang jelas udah itu doang. Kalau urusan ada kendala di sono, kendala di sini, itulah namanya negara. Wajar, jangan pernah selalu apa-apa pemerintah, apa-apa. Maaf ya, saya bukan belain pemerintah nih. Pak, bayar ya Pak. Itu. Ya. Saya nggak nyalain pemerintah Mas Ragil. Pemerintah- Cuman kan jelek, bayangin aja kalau sampai keluar negeri nih ya kan. Kalau sampai keluar negeri Jangan pernah di berpikir luar Indonesia, negeri. orang negara yang begitu amat sangat kaya, ya kan, berlian ada, emas ada, timah ada, mangan ada, minyak banyak, semua ada di Indonesia, segala macam jenis ikan kita punya. Tapi tiba-tiba ada masyarakatnya yang kelaparan, itu kan ironis sekali. Mbak Seli, saya bukan bela pemerintah lagi nih. Pemerintah jadikan masyarakat Indonesia tuh yang berpikiran cerdas. Jangan kalau ada problem pemerintah lagi. Kalau masyarakat cerdas, dia bisa nyari solusi sendiri. Itu yang pemerintah mensyukuri. Berarti masyarakatnya udah, cerdas. Oke, kalau gitu buat Mas, apa? Jadi reporter baru, wah maaf Pak Dek nih, titipan. Tahu tuh, Pan. Apa? Aku baru mau janji sama Mas Ragil mau beliin satu sapi buat Mas Ragil biar Mas Ragil bergizi. Tiba-tiba emang kayak ginian sih. Gak tahu apa. Coba buka. Saya curiga nih. Iya. Coba buka. Masa tadi kan di ruang make up saya curiga jujur. Aku buka ya. Apaan sih? Itu reporter baru minta ajarin doang. Tapi kan romantis banget kalau pakai kayak gini. Hah? Ini cincin. Cincin. Serius? Iya. Ah, masa sih? Berkilau banget. Waduh, saking kilaunya. Mas Ragil lagi butuh wajah uang, kan? kamu penuh dosa kayak gitu nih. Ini. Hah? Aku pasangin ya. Serius, Iya. nanti lo